Si baik pun panik, si baik tidak mau. Itu bukan milik si baik dan bukan milik si jahat. Jadi, si baik berambisi untuk mengembalikan koin emas itu kepada kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas kisah tentang si baik dan si jahat. Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang pemuda, yaitu si baik dan si jahat. Si baik hidup bekerja keras, dan si jahat hidup dengan bermalas-malasan dan tidak suka bekerja. Suatu ketika, suatu pagi, si baik dan si jahat sedang berbincang-bincang di teras rumahnya. Si jahat mengeluh, bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang singkat dan biar cepat kaya. Si jahat pun mengusulkan bagaimana kita merampok kereta upeti kerajaan yang hampir setiap hari melewati rumah si baik dan si jahat. Tak selang berapa lama, kereta melewati depan rumah mereka. Namun, ada suara benda terjatuh dengan keras ke tanah. Si baik dan si jahat melihat benda tersebut. Lalu, karung itu dibawa ke dalam rumah oleh si jahat. Alangkah terkejutnya mereka bahwa karung itu berisi koin emas yang amat sangat banyak. Si baik pun panik, si baik tidak mau. Itu bukan milik si baik dan bukan milik si jahat. Jadi, si baik berambisi untuk mengembalikan koin emas itu kepada kerajaan. Lalu, si jahat berlari kecil ke dapur. Si jahat pun mengambil pisau. Si jahat menusuk si baik dari belakang. Si baik tersungkur berlumuran darah di dalam rumahnya dan si jahat pun mengambil koin tersebut. Tak selang berapa lama kemudian, para prajurit datang. Para prajurit datang mengepung rumah si jahat dan si baik. Namun, si jahat tidak sempat berlari karena si jahat langkahnya terhenti. Langkahnya begitu lambat karena dia membawa bongkahan koin emas tersebut. Si jahat pun masuk ke dalam penjara kerajaan. Tak terasa sudah 1 tahun. Si jahat berada di dalam penjara kerajaan. Wajahnya begitu drastis, wajahnya begitu murung, begitu sedih karena rasa bersalahnya si jahat kepada si baik. Dia baru sadar bahwa menikam orang dari belakang, memutarbalikkan fakta dan berbohong adalah perilaku yang sangat tercela di muka bumi ini. Beberapa lama kemudian, si baik datang menjenguk si jahat. Alangkah terkejutnya si jahat melihat si baik menjenguknya. "Ya Allah, kau masih hidup," kata si jahat sambil menitikkan air mata. "Ya, Allah menyelamatkan saya. Setelah kau tikam saya dari belakang, tetangga menyelamatkan saya dan membawa saya dan mengobati saya," kata si baik. Tak selang berapa lama kemudian, si jahat keluar dari penjara. Si jahat keluar dari penjara karena si baik meminta kepada raja yang sangat bijaksana, karena raja ini terkenal sangat bijaksana, bahwa memaafkan si jahat. Akhirnya raja pun memaafkan si jahat. Si jahat kembali ke rumah dengan si baik
kembali ke rumah mereka yang dulu mereka tempati bersama. Alangkah terkejutnya si baik bahwa si jahat sekarang menjadi pekerja yang sangat keras dan jujur. Pesan moral yang terdapat dalam kisah ini adalah, apabila Anda berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Janganlah berbuat jahat atau berbuat yang lebih jahat. Jika ada orang jahat, cepatlah bertaubat dan cepatlah berbuat baik. Karena Anda dapat belajar dari kejahatan yang Anda lakukan. Jangan pernah Anda memutarbalikan fakta, karena yang salah akan tetap salah dan yang benar akan tetap benar. Jika Anda paksa, waktu akan merugi dan menjadikan Anda makhluk tercela di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Alki Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.